Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Universitas Siber Asia, khususnya Bu Cian Ramadana Soltin, Skom Mkom, selaku sebagai dosen pengajar saya di mata kuliah Sistem Basis Data. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebagai syarat ujian tengah semester ya di mata kuliah Sistem Basis Data, di mana di sini disediakan sebuah tabel universal ya, di mana ini masih dalam bentuk tidak normal. Nah, di sini saya akan jelaskan di mana tabel ini nantinya masuk ke tahap normal dari eh, proses 1NF ya. 1NF itu artinya ya first normal form sampai second normal form atau 2NF. Nah, sebelum itu saya mau jelaskan ya tentang normalisasi. Nah, normalisasi itu apa sih? Jadi, normalisasi itu adalah sebuah teknik ya untuk mengorganisasi data ke dalam tabel-tabel untuk memenuhi kebutuhan pemakai di dalam suatu organisasi. Nah, tujuan normalisasi itu sendiri yang pertama yaitu untuk menghilangkan kerangka data, dan yang kedua yaitu untuk mengurangi kompleksitas, dan yang ketiga yaitu untuk mempermudah permodifikasian data. Nah, di sini kita bisa lihat nih tabel ini nih, di mana di sini masih dalam bentuk tidak normal ya. Nah, ciri-cirinya di sini kita bisa lihat ya, di mana eh, terdapat baris atau kolom yang kosong di kode peserta dan nama peserta di sini ya. Nah, di sini masih kosong ya, artinya masih dalam bentuk tidak normal. Sini juga kosong nih. Nah, maka nantinya kita ubah dulu nih tabel tersebut ke dalam bentuk 1NF nih, di mana syarat 1NF itu yang pertama adalah tidak boleh adanya data yang memiliki nilai ganda atau multi value atau grup berulang atau repeating group dalam satu baris nih. Nah, yang kedua itu setiap irisan barisan kolom harus bernilai tunggal atau autonomic value, dan juga tidak boleh ada data dan kolom data baris dan kolom yang kosong. Makanya kita masuk di sini nih, tabel Universitas 1NF. Nah, ini kita bisa lihat, bisa simpulkan seperti ini karena otomatis kan tadi di sini kosong ya. Nah, kita isi nih di sini KS1 UD. Otomatis ngikutin yang atasnya. Artinya di sini adanya proses repeating group atau proses data yang berulang di sini. Di sini juga ya. Sama nih sama kayak atasnya gitu. KS2 dan Pram. Nah, sebenarnya tabel Universitas 1NF ini udah memenuhi ya, sudah memenuhi syarat 1NF tadi ya. Tetapi di situ masih ada data berulang di sini atau redundansi. Maka dari itu, tahapan selanjutnya yaitu kita normalisasikan lagi nih dari tabel 1NF ini ke dalam bentuk tabel 2NF dengan menentukan primary key atau kunci utama. Dan juga kita jangan lupa nih harus memenuhi syarat 2NF itu. Nah, syarat 2NF itu sendiri eh, yang pertama yaitu harus memenuhi eh, syarat 1NF. Karena tadi kan udah kita ubah ke dalam bentuk 1NF ya, otomatis sudah memenuhi syarat 1NF. Dan yang kedua yaitu eh, setiap setiap atribut yang bukan kunci utama atau primary key itu harus tergantung secara fungsional terhadap semua atribut kunci dan bukan hanya sebagian atribut gitu. Nah, otomatis di sini eh, kita bisa simpulkan nih, di mana tabel universal sebelumnya ini sebenarnya sudah memenuhi syarat 1NF ya. Namun terdapat data yang berulang atau redundansi tadi ya. Nah, di sini nih. Di sini ada proses eh, redundansi di sini nih. Nah, proses data yang berulang di sini. Di sini juga nih ada proses redundansi atau data berulang di sini. Nah, dan yang kedua yaitu eh, langkah selanjutnya yaitu melakukan perubahan dari 1NF ke 2NF dengan menentukan primary key yang sudah saya sebutkan tadi ya, dan harus memenuhi syaratnya. Nah, di sini yaitu yang pertama yaitu kolom
kode PSRT itu tidak bisa menjadi primary key karena datanya berulang. Nah, di sini kan datanya berulang nih, di sini ya, datanya berulang nih, makanya tidak bisa menjadi primary key. Nah, yang kedua yaitu kolom kode pelatihan juga tidak bisa menjadi primary key karena datanya berulang juga, yaitu KP1 muncul 3 kali. Nah, di sini bisa kita lihat nih, kode pelatihan ada data berulang juga, yaitu KP1-nya ada 3 kali, ini satu, ini dua, dan ini tiga nih. Nah, yang ketiga, makanya sehingga dibutuhkan nih gabungan keduanya sebagai primary key-nya, yaitu kode peserta dan kode pelatihan. Otomatis nantinya di tahap normalisasi kedua NF nanti, itu otomatis ada 3 tabel, di mana yang pertama yaitu tabel pesertanya ya, di mana terdiri dari kode peserta dan nama pesertanya ini, kode peserta dan nama pesertanya. Kenapa tabel pertama itu kode peserta ya? Karena kedua ini ya saling berkaitan ya secara logika ya, saling berkaitan dan saling berkesinambungan gitu. Dan yang kedua otomatis setelah kode peserta ya kode pelatihannya, yaitu tabel pelatihannya, di mana terdiri dari kode pelatihan sebagai primary key-nya nanti dan juga jenis pelatihannya, karena keduanya ya saling terhubung dan berkaitan gitu. Nah, nah yang ketiga ini nantinya yaitu kita buat sebagai tabel evaluasinya. Nah, otomatis secara logika sebuah evaluasi itu dikatakan lulus atau enggaknya, itu kan harus ada nama pesertanya itu siapa kan, dan juga kode pelatihannya itu apa. Makanya nah, tadi dibutuhkan gabungan nih keduanya nih, itu kode peserta dan kode pelatihannya. Nah, itu nanti masuk ke tabel evaluasi. Nah, kerjaan yang keempat yaitu syarat 2NF itu, tabel harus sudah berada dalam bentuk 1NF, serta tidak boleh memiliki ketergantungan parsial atau parsial dependensi. Nah, parsial dependensi itu apa sih? Nah, parsial dependensi atau ketergantungan parsial itu terjadi jika suatu atribut yang bukan bagian dari primary key ya, atau kunci utama itu hanya bergantung pada salah satu bagian dari primary key gabungan, bukan pada seluruh primary key-nya secara lengkap. Nah, sedangkan dalam 2NF itu, setiap atribut kan selain primary key kan harus bergantung ya sepenuhnya pada seluruh primary key ya, bukan hanya sebagian. Nah, untuk memenuhi syarat ini, tabel yang masih memiliki ketergantungan parsial itu harus dipecah tadi ya, menjadi beberapa tabel yang lebih kecil berdasarkan hubungan ketergantungannya. Sehingga setiap tabel hanya menyimpan data yang benar-benar bergantung pada primary key-nya masing-masing gitu. Nah, otomatis di sini di tabel universal 2NF itu, nah ini kan tadi ya 1NF tadi ya. Nah, ini kita pecah nih menjadi beberapa bagian, di mana yang pertama ada tabel peserta. Nah, tabel peserta itu terdiri dari kode pesertanya sebagai primary key-nya. Nah, kode peserta itu kan saling terhubung ya, atau saling berkaitan dengan nama peserta. Makanya dipisahkan di sini menjadi tabel peserta, di mana KS1 yaitu Judi, KS2-nya yaitu Pram, dan KS3-nya yaitu Eli. Nah, kesimpulannya yaitu tabel ini khusus menyimpan data peserta aja nih. Nah, primary key-nya yaitu kode pesertanya, karena nama peserta itu bergantung penuh nih pada kode peserta gitu. Nah, yang kedua itu tabel pelatihan, di mana tabel pelatihan itu terdiri dari kode pelatihan sebagai primary key. Nah, dan juga jenis pelatihannya, karena di sini saling berkesinambungan nih, di mana KP1 itu jenis pelatihannya database, KP2-nya yaitu web, dan KP3-nya yaitu sistem operasi. Nah, tabel ini khusus menyimpan data detail pelatihan, di mana primary key-nya yaitu kode pelatihannya ini, karena jenis pelatihannya ini bergantung penuh atau berkaitan penuh dengan kode pelatihannya gitu. Nah, dan yang ketiga, di tabel evaluasi ini yang sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, di sini kita butuh gabungan nih keduanya antara kode peserta dan juga kode pelatihannya. Nah, tetapi di sini kode pesertanya itu sebagai foreign key dan juga kode pelatihannya. Nah, kenapa menjadi foreign key? Nah, karena di sini tadi kan
di tabel kode peserta kan udah kita pisah ya menjadi tabel sendiri dan juga kode pelatihannya menjadi tabel sendiri gitu. Otomatis di tabel evaluasi di sini sebagai kata kunci. Artinya misal nih di KS1 nih, KS1 itu KS1 tuh namanya siapa ya? Ya, kenapa menjadi foreign key? Karena sudah dijelaskan di tadi. Karena sudah kita pisah nih di tabel peserta tadi. Artinya di KS1 ini namanya Yudi kayak tadi nih. Kita lihat lagi ya tabel peserta. Nah, KS1 di sini Yudi nih. Artinya sudah dijelaskan di situ. Makanya menjadi foreign key karena sudah dijelaskan di sini. Karena KS1-nya Yudi gitu. Begitu juga dengan eh, kode pelatihannya. Kenapa menjadi foreign key di sini? Karena sudah dijelaskan di tabel sendirinya di jenis pelatihannya tadi. Di mana KP1 ya jenis pelatihannya yaitu database gitu. Nah, itu alasan mengapa di sini kode peserta dan juga kode pelatihan menjadi foreign key. Nah, kode pelatihan dan kode peserta ini saling berkesinambungan dengan evaluasi. Karena suatu evaluasi kan tidak bisa ditentukan ya tanpa adanya kode pesertanya apa dan juga kode pelatihannya apa gitu. Makanya di sini dipisahkan sendiri menjadi tabel evaluasi di sini. Nah, tabel untuk menghubungkan peserta dengan pelatihan besar hasil evaluasinya. Nah, ini untuk menghubungkan nih. Nah, primary key-nya menggunakan gabungan dari kode peserta tadi dan juga kode pelatihannya. Nah, karena evaluasi bergantung penuh pada gabungan kedua kunci tersebut. Makanya kita pisah nih. Dan juga mengapa di sini menjadi foreign key, bukan primary key ya. Karena sudah dijelaskan di tabel sebelumnya, yaitu tabel peserta dan juga tabel pelatihan gitu. Nah, sekian presentasi saya mengenai tugas ujian tengah semester tentang tahapan normalisasi dari satu NF ke 2 NF. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.